Annyeong! Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Balik lagi di podcast kita yaitu Let Talk sama aku Syakira Aura Mutiana. Dan hari ini aku bawa teman spesial aku nih yaitu Nadia Oktaviania. Dia kan Halo, iya. nih, yang paling cantik hari ini ya guys ya. Boleh kenalan diri dulu buat teman-teman yang di rumah nonton nih. Oke. Siapa nih? Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Nadia. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022 dan sekarang lagi di semester 5. Oke, anak Ilkom ya berarti Iya, anak ya. Ilkom. Cocok nih sama yang bakalan kita bawa hari ini ya Beb ya. Yes. Seputar leadership sama organization. Oke. Ngomong-ngomong juga kamu anak Isaac Iya, ya. aku anak Isaac. Aku suka banget nih lihat-lihat teman-teman Isaac aku. Nih, kebetulan temanku juga teman kamu Iya. ya. Nyambung ya, Betul. connecting satu sama lain ya. Bener-bener ya, lucu banget. Oke. Kayaknya kita langsung aja kali. Boleh banget. Oke. Aku bakal nanya nih beberapa pertanyaan seputar ya tadi aku bilang organisasi sama leadership nih, karena aku sudah melihat kamu itu kayak pro sekali ya dalam bidang itu ya. Semoga. Keren banget. Oke. Aku mau nanya nih, gimana sih tantangan pengalaman pertama kamu dalam berorganisasi sama leadership nih? Oke. Kalau aku sendiri ya di organisasi ataupun leadership, pertama kali aku nge-lead tim kayaknya tuh di tahun ini banget, di bulan Januari atau Februari. Itu tim pertama aku yang aku lead itu 3 orang anak aku. Kebetulan aku ada di divisi business development di Isaac in Bandung. Jadi kerjanya ngapain gitu di business development? Kita itu kerjanya partnership sama perusahaan, company kayak Unilever, kayak Danone, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya kayak gitu. Nah di divisi ini aku ngerasa kayak pertama kali nge-lead timnya tuh agak cukup deg-degan. Kenapa aku bilang deg-degan? Karena kalau misalnya kita di Telkom kan mungkin kita nge-lead sama-sama anak Telkom kayak gitu kan. Tapi kalau di sini tuh enggak, di Isaac tuh kayak itu organisasinya satu Bandung. Jadi aku nge-lead 2 temen aku anak ITB dan dua-duanya satu jurusan FTMD, satu di FSRD gitu. Satu lagi di UIN teman aku yang Dio itu. Nah terus aku agak deg-degan aja karena kayak mereka kan termasuk orang-orang yang berprestasi gitu. Gimana caranya aku bisa ngeliat orang-orang yang sama kerennya gitu kan. Aku ngerasa gak confidence juga, tapi ternyata mereka juga believe sama aku, apa yang aku kerjain, apa yang aku lakuin. Terus habis itu kita kerjasamanya bagus. Terus di semester 2-nya, berarti di bulan Agustusan, itu aku juga tambah lagi ngelitnya. Jadi kan aku kerjasama sama Incoming Global Volunteer. Itu divisi juga di Isaac. Terus habis itu aku nge-take over kerjaan mereka. Jadi kebanyakan aku ngelit itu di 10 orang untuk di tahun ini kayak gitu. Dan cukup seru banget karena kayak kalau misalnya sebelumnya aku fokusnya di perusahaan-perusahaan, kalau yang di sekarang aku lebih ke fokus juga ke IP atau kayak external participants, ke bulenya yang ada di luar Indonesia kayak gitu. Keren banget ya. Dari ngelit 1-2 orang jadi lebih banyak gitu, pastinya tantangannya lebih besar. Betul. Kan ya. Setuju. Rasa tanggung jawabnya juga pastinya lebih berat ya guys. Aduh, keren banget, sumpah aku miss banget sama kamu. Terus apa sih motivasi kamu nih? Kayak aku pengen nih lebih belajar ngelit orang lagi, ngelit organisasi tuh apa sih motivasi kamu? Oke, jadi sebenarnya motivasi utama aku kenapa aku pengen lead terus organisasi adalah ada satu organisasi besar namanya Young Leaders Indonesia atau YLI. Mungkin teman-teman yang suka berorganisasi udah kenal gitu sama YLI ini, apalagi teman-teman dari organisasi eksternal, aku bisa bilang kayak gitu, kayak Student Catalyst ataupun internet, mereka pasti tahu YLI. Nah, Young Leaders Indonesia itu dibikinnya sama McKinsey, perusahaan juga. Dan itu tuh termasuk organisasi yang prestigious menurut aku, dimana orang-orang yang ada di sana tuh kayak President of XSC atau kayak gitu, presiden. Dan aku ngerasa kayak networking sama mereka seru ya gitu. Dan ternyata mereka juga punya impactnya itu kayak apa, misalnya mereka udah pernah kerja atau intern di perusahaan-perusahaan A, B, C, D gitu. Aku ngerasa kayak aku pengen surrounded by people yang emang kayak sebagus itu ya kayak gitu. Itu sih motivasi aku. Seru banget ya, kamu connected satu sama lain ya. Yes. Keren banget. Aku beberapa kali nih ngomong karena bener-bener ngedengernya gak seru banget karena bener-bener connected banget ya satu sama lain. Terus aku mau nanya, menurut kamu nih definisi dari kepemimpinan tuh apa sih selama kamu belajar terus tentang leadership gitu kan? Kalau misalnya menurut aku sendiri, definisi dari leadership adalah ketika kita punya rasa tanggung jawab yang gak cuma bisa develop diri kita sendiri, tapi orang lain di sekitar kita. Itu sih sebenarnya. Jadi rasa tanggung jawab kamu juga makin besar ya. Ya lebih sadar aja sih. Ternyata kayak sesuatu yang sebenarnya itu nggak kerjaan kita, tapi jadi kerjaan kita bener, kayak gitu. Seru banget sumpah. Terus apalagi aku mau nanya banyak sih sebenarnya. Apa? Karena ini
ini banyak banget ya pengalamannya teman-teman ya, keren banget ya. Terus aku mau tanya lagi nih, kamu mau nanya perbedaan dari kamu menjadi leader sama manajer tuh beda gak sih menurut kamu? Oh, oke, beda. Sebenarnya kalau leader itu lebih ke kita ngemimpin orang ya. Kalau manajer kita kerjanya sendirian. Iya. Aku ngerasanya kayak gitu. Nah, kalau ketika leader kita tuh punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena nggak cuman kita doang yang harus maju dan kita harus jadi contoh gitu buat mereka, tapi kayak mereka juga yang kita lead itu kayak sebenarnya harus kayak punya sesuatu yang bikin mereka gerak sendiri, sadar sama kerjaan mereka. Kalau manajer sih lebih ke kayak aku kerja sendiri. Jadi mungkin aku lebih tanggung jawab sama kerjaan aku, impactnya aku fokusnya ke diri aku sendiri. Kalau leader sih lebih ke aku dan orang sekitar aku kayak gitu sih. Bener. Keren. Aduh, aku berapa kali sih bilang keren hari ini. Gila, keren banget sih narasumber aku hari ini. Wow banget, aku suka banget. Terima kasih. Jadi masuk ya, ilmunya masuk nih guys. Amin. Ya buat penonton juga di rumah ilmunya masuk ya. Mudah-mudahan masuk buat kalian nih, keren banget pengalamannya. Wow, keren banget. Terus kan kamu udah ngikutin banyak organisasi ya. Terus aku nanya, pasti ada tantangan terbesar dong. Iya, apa itu? Jujur tantangan terbesarnya adalah karena aku tadi ikut banyak organisasi, jadi cara handle waktu aku. Karena kebetulan kan aku di Telkom juga dapat beasiswa, jadi aku harus maintain IPK aku. Terus kayak aku ikut organisasi cukup banyak di kuarter kemarin atau semester kemarin. Aku ikut ada sampai 4 kegiatan di waktu yang bersamaan. Itu agak susah tuh di manage time-nya aku sih. Kenapa? Karena kayak kadang jam 2 sampai jam 3 ada kerjaan, aku harus ketemu sama perusahaan gitu. Terus habis itu setelahnya ada kelas lagi. Habis itu kayak malamnya aku masih harus weekly meeting sama teman-teman aku yang aku lead kayak gitu. Apa progres yang mereka punya, apa kesulitan mereka. Jadi mungkin kayak aku lebih punya waktu sedikit sama waktu aku sendiri gitu. Tapi lebih banyaknya tuh benar-benar kayak dalam sehari aku jarang seistirahat itu. Makanya kalau weekend aku kayak selalu berusaha untuk kayak istirahat gitu. Ya, penting ya itu. Iya. Me time nih, suka nggak me time-nya ngapain kira-kira nih? Aku suka banget baca novel. Aku juga suka renang. Iya, jadi kayak Iya, suka baca novel. Aku suka berenang juga. Oh ya? Iya. Gimana renangnya? Aku di mana aja sih Oke, sebenarnya? tahu sih. Kapan-kapan bisa bareng kali. Boleh. Terus menurut kamu nih me time yang paling apa ya, yang paling buat kamu ngerasa aku istirahat banget nih apa? Tidur. Iya, jujur sama orang, iya, teman-teman semua juga ya. Iya, jujur aku ngerasa Tidur. kayak mungkin tidur terus baca novel yang bener-bener kayak aku stop sosialisasi karena mungkin setiap hari aku bersosialisasi terus. Jadi kayak once aku punya waktu sama diri aku sendiri, aku ngerasa kayak relief gitu, kayak oh ternyata aku bisa sendirian juga ya gitu. Seneng aja sih. Keren banget. Seru. Terus aku mau nanya satu lagi. Ini siapa tahu nih teman-teman yang di belakang juga pengen tahu apa sih ini loh, apa kisi-kisi kali ya, kayak kiat-kiatnya untuk bisa apa ya, menghandle waktu gitu loh. Karena teman-teman semua pada suka atur waktu, apa aku doang susah teman-teman? Apa udah bisa atur waktu? Coba kita tanya. Susah. Oke. Kita tanya Nadia kali ya, siapa tahu Nadia nih punya kiat-kiat untuk membagi waktu nih. Bagaimana cara membagi waktu yang benar? Gitu. Sebenarnya aku juga masih belajar buat bagi waktu, cuman aku utilize Google Calendar kayak gitu. Kalau mungkin kalian nggak sering pakai Google Tools kan, tapi kalau misalnya di organisasiku di ISAC itu kita bener-bener pakai Google Calendar. Kenapa? Karena ternyata Google Calendar tuh nggak cuman seberguna itu buat kita, tapi buat orang-orang yang udah profesional. Jadi ketika kita punya appointment sama mereka, kita punya sesuatu yang harus meeting bareng mereka, please kayak book kalender mereka kayak gitu, dengan kayak nambahin email mereka, terus kayak di jam 2 sampai 3 kita ada meeting kayak gitu. Nah, biasanya aku pakai Google Calendar buat keseharian aku. Jadi kayak aku tahu hari ini ternyata aku ada kerjaan harus ngelesain A, B, C, D kayak gitu di jam-jam yang tertentu kayak gitu. Jadi kayak aku bisa lihat sendiri, oh, mungkin jam 12 sampai jam 1 aku waktunya istirahat. Jadi aku beneran bisa kesana kesini kayak gitu. Itu sih membantu saya ya, karena saya juga belum bisa mengatur waktu dengan benar. Ternyata Google Calendar sangat bermanfaat ya. Oke, next aku bakal pakai itu. Terima kasih untuk kiat-kiatnya. Terima kasih kembali. Teman-teman, apakah terbantu teman-teman? Oke, jangan lupa ya. Jangan lupa dipakai Google Calendar teman-teman, karena itu sangat bermanfaat guys. Gitu. Sebelum kita break kali ya, aku mau ngobrol lagi deh sama kamu. Apa tuh? Novel apa sih yang suka kamu baca? Aku
karena aku juga butuh referensi novel nih. Aku suka baca novel fiksi yang kayak novel-novelan aja gitu loh menurut aku, karena kayak yang romcom, Iya, terus iya, abis itu yang apa yang seru aja sih, nggak yang horor Iya. enggak, tapi yang kayak yang romance komedi yang lucu-lucu sih. Itu sih paling judul apa ya terakhir kali kayak ini Senior from Hell. Oke, aku bakal baca. Seru gak? Lumayan seru, lucu sih, cheesy. Kalau Terelai, Terelie, jujur mungkin bukan termasuk selera aku. Aku nggak begitu masuk sama ceritanya kalau Terelie gitu sih. oke, aku baca kali ya. Ya boleh. Apalagi ya teman-teman, kita berenang bareng kali ya nanti. Karena kebetulan aku juga suka berenang, Boleh, baca boleh. novel. Boleh. Sama juga ya. Setuju. Gitu, teman-teman. Oke, kita balik lagi karena tadi agak kering kerongkongan ya. Kita balik lagi di podcast Lit Talk sama aku, Syakira, sama Nadia juga pastinya. Kita balik bertanya-tanya lagi, mengganggu Nadia dengan pertanyaan-pertanyaan aku. Oke, hari ini Apa tuh? gimana harinya? Alhamdulillah baik Dari sih. kemarin seminggu ini apakah ada yang hektik? Jujur mungkin ngerjain tugas kali ya. Habis itu Udah mulai udah tugas sih kali selesai. Tanggal 6 kita udah libur ya. Pulang kemana BTW? Aku orang Bandung kebetulan, Oh, iya. jadi nggak pulang kemana-mana. Asik banget. Aku punya temen Bandung lagi. Alhamdulillah aku bisa main terus nih. Di mana? Aku di Kopo. Gimana Bang? Korea. Iya, di Orang Korea. Kopo Korea. Dekat betul. aku, kita bisa main bener ini. Oh iya? mah. Oke. Yes, aku punya teman Bandung BTW. Nambah satu lagi karena teman-teman aku luar Bandung semua rata-rata. Iya, kebanyakan kayak gitu. Kita main ya. Boleh. Kalau kamu nggak hektik aja. Iya, that's okay. Kalau kita main-main. Kita lanjut lagi aja kali ya. Nih teman-teman, kita lanjut lagi bertanya-tanya. Next lagi aku bakal masih sama apa namanya temanya seputar organisasi dan juga kepemimpinan. Aku lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya nih. Karena kamu apa namanya? Apa Kok aku apa namanya mulu ya. Pengalaman organisasi sudah banyak. Iya. Lihat-lihat aku sudah mengkepo nggak tuh? Sudah kepoin LinkedIn kamu. Keren sekali teman-teman nih. Jangan lupa lihat LinkedIn-nya, keren banget. Aku mau nanya nih, bagaimana nih menurut kamu kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi kinerja kamu tuh. Oke, kepemimpinan efektif. Mungkin cara aku dulu kali ya, cara aku memimpin. Biasanya kan yang aku lihat itu nggak semuanya di angkatan 2022. Iya. Ada juga yang adik kelas aku, ada juga yang angkatan atas kayak gitu. Biasanya aku kalau di ISEC tuh kita punya culture kalau misalnya mau yang ketua, mau yang kemuda kita tuh nggak manggil Kak. Jadi emang langsung pakai nama. Jadi biar jauh lebih dekat kayak gitu. Nah, di situ juga aku terapin juga karena untuk tahu kan apa sih perbedaannya ketika ada misalnya honorifics kayak pakai Kak sama enggak gitu. Ternyata ketika aku lebih dekat sama mereka secara personal dan aku juga apa namanya kayak bikin suasananya lebih ke teman aja sih. Jadi kayak kerja kelompok yang kayak gaul terus yang kayak aduh organisasi yang strict banget gitu enggak. Aku biasanya lebih ke teman aja. Jadi kayak secara aku bikin mereka nggak ngomong pakai Kak dan lain sebagainya. Terus habis itu aku lebih dekat secara personal ke mereka. Jadi sebelum aku bikin itu organisasinya jalan, aku coba kayak deket dulu sama masing-masing orangnya. Kayak aku tahu personality mereka kayak gimana. Terus gimana caranya satu sama lain itu gabung karena kan memang beda kayak gitu ya. Mungkin aku ngerasa kalau caranya adalah yang efektif adalah ketika aku tahu dulu masing-masing orang tuh kayak gimana, baru habis itu aku terapin lagi cara lanjutannya kayak gitu karena biasanya emang beda sih gitu. Jadi kamunya juga nyaman ya kalau misalnya dekat sama mereka juga nyaman sama kamu. Betul. Udah gitu kamu kadang-kadang kayaknya ngelit ini ya anak-anak beda organisasi nggak sih? Iya jujur. Pasti juga kebudayaannya juga beda kan. Betul Kebiasaan banget. dari organisasi kamu sama organisasi yang kamu lead itu pasti beda. Beda banget menurut aku. Nih? Jujur mungkin aku lebih ke adjusting ya, aku sesuaiin sama orang-orangnya kayak gimana. Mungkin kalau misalnya di Telkom kayak gitu, aku di Telkom tuh mungkin orangnya lebih kalem, lebih santai, lebih kayak aku harus tetap panggil Kak gitu. Jadi kayak aku nyesuaiin aja gitu kayak gitu. Cuman kalau misalnya di eksternal karena aku aktifnya di eksternal, kebanyakan dari mereka itu emang dari beda universitas. Jadi emang culture mereka juga beda. Nah, kadang ada juga di orang-orang yang aku nggak bisa deketin secara personal. Either karena mereka di Jakarta atau misalnya di Bekasi kayak pokoknya di negara-negara lain gitu, anggapnya negara gitu kan. Itu agak susah menurut aku karena kita nggak pernah ketemu secara langsung. Semua komunikasi kita tuh secara online. Mungkin itu lebih kayak susah sih menurut aku. Tantangannya ada sendiri. Apakah yang kayak oh mungkin ini exposure-nya lebih bagus karena nama organisasi
bisnisnya lebih besar, tapi kayak kita sebenarnya nggak sedekat itu. Ada juga yang mungkin organisasi kayak Isaac gitu, misal kayak sama-sama di Bandung tapi ternyata kita sedekat itu, kayak gitu sih. Beda-beda ya pastinya ya. Itu Beda-beda. juga jadi tantangan tersendiri nggak sih? Iya, jujur jadi tantangan aku banget. Oke, itu kali kiat-kiatnya ya teman-teman semua. Jangan lupa diterapin nih kiat-kiat dari Nadia. Siapa tahu kalian punya organisasi juga kan? Iya. Gitu aja. Terus aku next lagi, pastinya tidak jauh dari organisasi dan kepemimpinan, yaitu adalah personal branding. Oke. Karena kamu personal brandingnya kamu bagus sekali. Love it. Amin. Aku love it banget. Amin. Aku sudah mengkepo Instagram dia guys. Instagram link aku udah kepoin, keren banget. Keren kan? sekali. Terus seberapa penting sih menurut kamu personal branding buat kamu, buat Oke. buat apa ya, buat connecting kamu ke teman-teman Orang-orang lain ya. Mm-mm. Oke, mungkin dari personal branding sendiri. Sebenarnya kayak aku ngelihat kalau misal personal branding tuh nggak cuman ketika kita diketahuin sama teman-teman di sekitar kita, misal kayak di kampus kayak gitu. Aku sadar ketika SMA kan aku bukan orang yang sering update ya. Aku lebih kayak aku update itu second account gitu. Iya, Terus bener kayak banget. first account aku tuh ya udah aku mau jadi orang misterius kayak gitu kan. Terus kayak pas masuk kuliah karena teman-temannya juga baru gitu, aku ngerasa kayak wow, kayaknya aku harus coba dunia yang sebelumnya aku nggak pernah ke situ gitu. Aku ngelihat orang-orang yang nge-branding mereka sendiri di Instagram tuh sebagus apa atau di LinkedIn sebagus apa. Sebenarnya kayak aku ngelihat dari fungsinya dulu kayak gitu. Oh, ternyata dari nge-branding kita dari LinkedIn yang bagus, dari Instagram yang bagus itu bisa attract HRD Iya, gitu. bener. Kayak oh, ternyata orangnya tuh kayak gini ya, orangnya aktif, orangnya kayak punya track record yang bagus kayak gitu. Karena kalau misalnya di LinkedIn kan kita masukin aja Iya. gitu kan. Tapi kan ada timestamp-nya juga gitu. Misal kayak kita upload itu di August 17 misal kayak gitu kan. Jadi kayak kita bisa lihat kalau oh ternyata si anak ini tuh memang dari tahun awal sampai tahun akhir tuh nggak pernah berhenti Iya, kegiatannya. Aku ngerasa dengan personal branding ini apa ya, bisa attract orang-orang yang profesional, lebih kayak mungkin oh anaknya kayak gini-gini, ataupun kayak kolaborasi ketika aku nanti lomba gitu. Karena biasanya lomba tuh nggak cuma sama teman-teman aku yang itu aja. Jadi aku tuh kayak ada juga lomba dari teman-teman yang beda gitu, fakultasnya, jurusannya. Terus cara mereka tahu aku juga memang dari Instagram Iya. gitu. Iya, jadi kayak oh mungkin si anak ini tuh karena jago nih komunikasinya lah gitu. Kayaknya dia bisa nih ngelakuin market research pas di lombanya gitu dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke kayak gimana caranya aku membuka peluang yang bakal datang sendirinya ke aku Iya, gitu. Nggak bener perlu aku banget. cari sendiri gitu sih. Bener banget. Penting banget lah teman-teman, penting banget ya personal branding. Aku bakalan stop jadi manusia misterius. Iya. Dari sekarang aku bakal membranding diri Betul. sendiri. Semoga Sebenarnya semoga bisa, pasti bisa aku sih. awalnya agak-agak takut Takut sih. ya, takut kata Heeh. orang kan Iya, ya. bener Iya. banget. Aku paling nggak bisa di komen-komen gitu, Iya, agak jujur takut. sama sih. Tapi ternyata setelah nggak dengerin mereka, enak kok hidupnya gitu. Jadi seru sih. Kita pun connect lewat Instagram. Iya, BTW betul, ya. betul Berarti makanya. sebegitu pentingnya teman-teman untuk personal branding. Jadi jangan sok-sok misterius lagi ya teman-teman semua ya. Ayo tunjukkan kalian di halayak umum guys, dengan prestasi kalian pastinya ya. Benar. LinkedIn juga pastinya itu penting banget nggak sih? Iya, lumayan Wah, sih. gila, keren Seru, banget seru, sih. bagus. Seru. Itu gila, keren banget. Aku berapa kali sih ada yang bisa itu nggak teman-teman? Aku berapa kali bilang keren hari ini karena jujur aku nice banget. Kamu juga bagus kok bawain acaranya, seru. Betul, aku bukan host. That's Aku bukan host podcast lah. Gak apa-apa, nanti abis ini langsung ditarik sih kayaknya. Bang banget. Kayaknya. Jangan lupa Om Deddy Kopier, aku nanti calling aku aja ya. Sebenarnya aku host baju lah. Oh iya? Iya. Yang di TikTok? Iya. Atau enggak, demi apa? Iya. Aku situ, aku bekerja sebagai host. Keren. TikTok kalian siapa tahu dia lihat aku di TikTok atau di Shopee, itu aku guys. Oh, Iya, aku malu deh ketemu ya. apa? Ketemu sama host TikTok. Keren dong. Jangan lewat like aja Oke. komen aja. Ya kira diskon tambahin dong. Oke. Bang. Aku tambahin diskon buat kamu. Oh, jangan lupa diambil sekarang juga. Iya, ambil sekarang juga. Aduh, seru banget hari ini ngobrol sama Nadia. Aku nggak kerasa nih. Ya. Nggak kerasa udah berapa? 5 jam ya kita ngobrol. Aduh. Wow, 5 jam. Udah berapa jam ya kita? Udah lama sekali kita ngobrol. Aku Betul. happy banget. Terima kasih. Jujur aku happy banget. Kayaknya di luar podcast kita bakal ngobrol lagi deh. Aku bakal Betul, boleh banget, aku boleh akan banget. follow kamu dulu. Oke, oke. Karena seru banget sumpah. Kamu memberi aku banyak masukan. Wow, aku jadi banyak pencerahan dan aku
nggak akan menjadi manusia misterius lagi. Betul, Personal branding itu dicatat ya teman-teman, itu penting banget guys, keren banget. Biar kayak Nadia nih hari ini, keren banget. Betul. Gitu, Nad, hari Ya. ini kita sampai sini dulu aja. Oke. Nanti barangkali kita bisa ngobrol di lain waktu. Boleh Kita boleh berdua banget. aja. Apa Boleh. teman-teman mau lihat lagi nih kita? nih? Boleh banget. Oke. Oke, hari ini gitu aja teman-teman. Oh ya, sebelum aku berhenti nggak tuh sebelum kita terakhir ini, aku mau nanya nih kesan Apa tuh? pesan nih buat podcast kita hari ini. Kesan pesannya apa? Kan kita baru pertama kali ketemu juga kan. Bener. Apa nih? Oke, mungkin kesan pesannya ya. Mungkin dari sebelum prepare-nya menurut aku teman-teman udah baik banget karena kayak bener approach aku udah dari jauh-jauh hari. Jadi kayak nggak dadakan. Itu udah sangat-sangat bagus karena aku bisa jadi lebih prepare untuk ngebuk waktu aku juga. Oh, ternyata di hari ini aku ada kegiatan kayak gitu. Terus abis itu mungkin aku bisa bilang teman-temannya seru karena semuanya friendly. Terus abis itu ngasih briefingnya juga jelas dan lain sebagainya. Dan baik sih, banyak banget prepare dan sekarang kayak kamu seru banget. Jadi kayak akunya nggak begitu kaku. Jadi enak juga untuk ngobrol leluasanya. Enak, jadi aku bawanya enak. Bener banget, jadi kayak aku seru aja sih menurut aku, kesannya baik, pesannya kayak semoga nanti teman-teman juga bisa masuk ke podcast Iya, ini kayak bener gitu banget. gitu sih. Jadi sama kita kali ya. Betul. Itu aja untuk hari ini teman-teman semua. Terima kasih banyak Nadia. Terima kasih Aku sangat kembali. senang sekali kamu bisa hadir nemenin kita semua podcast hari ini. Teman-teman juga siapa tahu ada yang mau undang kita berdua lagi. Boleh banget kali ya. Boleh banget. Oke, terima kasih banyak semua. Hari ini kita cukupkan dulu sampai segini. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya bersama Betul. aku dan Nadia. Oke. See you guys. Hana Dulcet. Annyeong. See you.